Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Oke. Hari ini kita pembelajaran ekonomi melanjuti minggu lalu sehingga pertemuan kita ini adalah pertemuan terakhir. Minggu depan kita sudah mulai ujian ya untuk materi KD1. Sampai sini paham ya? Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan berdoa dimulai dan membawa dimulai terus. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Charles sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita alangkah baiknya mengisi absen terlebih dahulu. Ya, buka di Google Classroom-nya, harap absensinya diisi. Ya, Ibu pantau dari sini. Oke. Setelah kita sudah mengisi absensi, hari ini banyak temannya yang nggak hadir. Ada yang sakit, ada yang berhalangan. Semoga di hari kedepannya bisa mengikuti pembelajaran kita, pembelajaran ekonomi untuk hari-hari berikutnya. Kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta umur panjang. Ya kan, di masa pandemi ini kita harus tetap sehat. Nah, untuk teman-teman atau saudara atau tetangga atau keluarga yang terkena COVID virus, nah alangkah baiknya kita juga mendoakan agar mereka cepat sehat, cepat pulih, baik dengan doa maupun kita membantu dengan memberikan makanan yang sehat. Nah, kemudian kita harus juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, Ibu mau tanya dulu kepada kalian biar kalian tuh fokus. Huruf apa yang dingin atau merasa kedinginan? Ayo, siapa yang tahu? Agnes, tolong kameranya. Agnes, Ayuko, dibuka kameranya sayang. Antika. Oke, Aika, silakan Aika. Bu, yang absennya itu di yang XPTG. Huruf ya, XPTG. Iya. Huruf apa Aika? Huruf A sama Z. Huruf A sama Z. Karena Dia paling di ujung terus nggak ada temennya lagi. Ujung sama ujung. Oke, yang lain siapa? Yang lain yang tahu? Yang lain yang tahu siapa? Huruf apa? B. Kenapa B? Charles? Di antara huruf AC. Iya, karena dia di antara AC, jadi dia merasa kedinginan. Jadi huruf yang merasa kedinginan itu adalah huruf B, karena di antara A dan C. Oke, Charles dapat. Biar fokus, beri tepuk tangan untuk Charles. Ibu sudah memberikan video tentang motivasi. Jadi tetap kita itu harus mempunyai motivasi dalam diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di rumah kalian masih ada yang pakai kayu bakar nggak? Atau minyak tanah kalau mau masak? Kalau di kampung ada, Bu. Kalau di kampung ada. Kalau di Jakarta ini, kalau Aika bilang nggak ada. Kalau Yuli? Ada nggak Yuli? Nggak ada, Bu, nggak ada. Nggak ada. Nah, rata-rata semua sekarang sudah pakai gas kan? Itu karena apa? Sudah mulai canggih. Itu karena apa? Karena Iya. Sudah mulai canggih. Sudah mulai canggih boleh, tapi lebih tepatnya adalah karena sudah mulai habis yang namanya minyak tanah.
Jadi kebutuhannya itu, kebutuhan persediaannya itu sudah mulai menyusut sehingga mulailah diganti dengan gas atau bisa dikatakan sudah mulai langka. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, boleh kalian buka Google Classroom-nya. Di situ ada pretest. Ya. Kerjakan pretestnya. Ibu beri waktu 5 menit. Ayo, silakan dikerjakan. Buka Google Classroom-nya. Yang mana, Bu? Ada di grup ya? Arthur belum kirim. Dia kirimnya link cuma buat absen doang, Bu. Oh, ya udah itu siapa namanya Arthur, kirim aja link Ya. yang pretestnya juga, nanti juga dia masuk sendiri. Ya, oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Yang lain boleh kerjakan, selagi mengerjakan kamera boleh ditutup. Baru nampak. Yang lain kemana? Kok pretestnya baru orang-orang? Belum selesai, Bu. Belum selesai, ayo dikerjakan. Caroline, Agnes, Regita, Ayuko, Meilan, Aika. Baru 6 orang. Ayo, dikerjain. Soalnya dibaca. Ya, Ibu harapkan setelah nanti kita belajar ini, nanti pada saat post test, kalian jawabnya bisa lebih baik lagi, meningkat, ya peningkatan. Ayo, yang lain. Dah, waktunya udah habis, biar cepat selesai. Ayo, dikirim. Sudah? Oke. Boleh dibuka kameranya lagi. Ibu kok nggak buka sih kameranya? Nunggu. Oke. Kamera ibu kok nggak terbuka ya? Turun om kamera, kontrol. Oke, kameranya boleh dibuka. Oke. Kameranya boleh dibuka semuanya. Caroline juga dibuka. Unika, Yuda, Charles kemana nih? Keluar. Charles tolong di grup di WA kan lagi biar masuk.
Oke. Karena kameranya dibuka, udah mengerjakan. Ada yang sudah bagus sekali. Dapat 100, tapi masih banyak juga yang nilainya masih di bawah KKM, ya. Mungkin masih merasa sulit karena belum dijelaskan, karena di situ ada hitungan ya. Ya, oke. Nanti kita dalam pelajaran ini kita jelaskan bagaimana. Sebenarnya itu nggak menghitung, itu hanya melihat. Cuman dilihat aja, nggak ada hitungan baca soal terus dilihat. Oke, nanti kita bahas dalam pelajaran kita hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa boleh angkat tangan? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Yang bisa boleh angkat tangan, ayo. Sebelum ini kita belajar tentang apa? Ada yang bisa bantu Ibu Moni? Ayo. Kayaknya pada lupa nih. Ya, kok pada diem. Prinsip ekonomi ya, Bu? Iya, prinsip ekonomi. Selain prinsip ekonomi apa lagi? Tujuan ekonomi. Motif ekonomi, prinsip dan motif Ekonomi. Masih ingat kan kemarin kita belajar prinsip dan motif ekonomi. Ada yang tahu nggak? Prinsip pengertian prinsip ekonomi apa? Unika? Apa Unika? Saya kemarin nggak ikut, Bu. Ya walaupun kemarin nggak ikut kan maksudnya bukan alasan tidak ikut membaca gitu kan, materi sudah disediakan ya, kamu juga udah dapat. Oke. Yang lain tunjuk tangan. Aiko nyalain suara nih. Aiko. Pengorbanan yang dikeluarkan dari yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Oh, pengeluaran yang dikorbankan untuk memperoleh hasil. Ya, maksudnya seperti itu. Yang lain ada lagi? Yang lain? Regita? Ini kayaknya pada lagi sibuk sendiri. Regita? Saya sama kayak Aiko, Bu. Kayak sama dengan Aiko. Oke. Kalau Agnes sama juga Aiko. Yang lain dong. Kalau Agnes? Prinsip ekonomi pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, prinsip ekonomi adalah pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang tertentu atau pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemarin kita sudah bahas itu kan. Nah, itu untuk prinsip ekonomi. Kalau motif ekonomi siapa yang mau bantu Ibu? Ayo dong. Charles, kameranya dibuka. Motif ekonomi? Ya, silakan atur. Sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Iya. Yang mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan ekonomi guna mencapai kemakmuran. Iya, kan kemarin kita kalau motif ekonomi itu ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya apa? Untuk memperoleh kemakmuran. Sampai sini paham ya? Oke. Karena kita sudah bahas materi minggu lalu, kita sekarang mulai masuk ke dalam materi kelangkaan dan biaya peluang. Sebelum kita masuk ke materi dan biaya materi kelangkaan dan biaya peluang, Ibu mau memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran hari ini, KD-nya dan juga indikatornya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar itu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang, dan memenuhi dalam memenuhi kebutuhan. Nah, indikatornya adalah mempresentasikan hasil analisis kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Lalu memecahkan masalah ekonomi tentang kelangkaan dan biaya uang dalam memenuhi kebutuhan.
Nah, tujuan pembelajarannya boleh Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran. Siapa? Ibu tunjuk aja ya. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, dan WhatsApp Group untuk mencari informasi, mengumpulkan informasi, dan lainnya mengeksplorasi dan mengasosiasi dalam diskusi maya. Peserta didik diharapkan mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, gemar membaca, penuh tanggung jawab, disiplin, dan bekerja keras sehingga mampu mempresentasikan hasil analisis kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan memecahkan masalah ekonomi tentang kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan yang benar. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Coba perhatikan gambar ini. Ya. Dari gambar ini apa yang bisa kalian tangkap? Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Oke. Itu kan di situ ada air. Truk air, terus ada ember berbaris-baris, terus ada Pertamina, terus motornya berbaris-baris. Nah, itu menandakan apa tuh? Ayo, tadi kalau kata Arthur apa tadi tuh? Kebutuhan masyarakat. Iya, kebutuhan masyarakat. Yang lain? Kebutuhan terbatas. Kebutuhan terbatas kali. Terus kalau Yuda? Batasnya sumber daya alam. Apa Yuda? Batasnya sumber daya alam. Terbatasnya sumber daya alam. Kalau Melan? Itu gambarnya lagi ngantri, Bu. Ngantri air. Oke, yang lain? Kelangkaan sumber daya alam, Bu. Apa lagi ulang? Kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam. Iya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, kita lihat ya, di sini ada truk yang berisi air bersih. Nah, sedangkan ini banyak sekali yang mengantri itu embernya. Berarti dari gambar ini bisa dikatakan bahwa mulai sedikitnya air bersih, tapi kebutuhan kita akan air bersih itu masih tetap banyak, ya enggak? Sehingga karena sedikitnya air bersih, sehingga banyak masyarakat kalau untuk memperoleh air bersih dia harus mengantri panjang, ya kan? Nah, begitu juga dengan Pertamina ini. Dilihat di sini motor mengantri di Pertamina. Menandakan bahwa sumber daya alam berupa minyak bumi, ya kan, sudah mulai krisis atau langka, sehingga orang yang menggunakannya tetap banyak, tetap sama, tapi sumber dayanya itu sudah mulai menipis, sehingga terjadilah yang namanya kelangkaan BBM, ya kan? Nah, inilah bukti bahwa kelangkaan yang ada di sekitar lingkungan kita, ya kan? Kelangkaan air, kelangkaan BBM. Coba kalau di sekitar lingkunganmu yang kamu perhatikan apa saja kelangkaan yang terjadi di lingkungan? Tabung oksigen, Bu. Iya, kelangkaan tabung oksigen. Di pandemi ini sekarang sudah mulai langka tabung oksigen. Karena apa? Karena yang membutuhkannya itu banyak, tetapi produksi tabung oksigen atau oksigen itu sendiri itu masih tetap seperti sebelum adanya COVID gitu. Jadi masih untuk mencegah kelangkaan tersebut, maka kita sebagai masyarakat harus mengetahui apa yang harus kita prioritaskan, apa barang ganti apa yang perlu kita gunakan agar tabung oksigen itu tidak langka, agar air tidak langka, agar BBM tidak langka. Nyampe di situ paham?
Oke, paham. Paham, Bu? Kita lanjut ke materi berikutnya. Bukan materi berikutnya, slide berikutnya. Nah, dengan kata lain, kelangkaan adalah kondisi manusia yang memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Betul nggak? Nah, dari minggu lalu Ibu sudah ngasih trik-trik atau poin-poin bagaimana kita menghindari yang namanya kelangkaan. Dari materi pertama sampai materi motif dan prinsip, Ibu sudah menyisipkan bagaimana cara kita untuk mensiasati terjadinya kelangkaan. Betul tidak? Nah, sekarang Ibu mau tanya. Berarti berdasarkan gambar yang tadi kamu lihat dan juga berdasarkan pengertian kelangkaan yang Ibu tuangkan di sini, berarti menurut kalian itu kelangkaan itu bagaimana sih? Berdasarkan bahasa kalian, kelangkaan itu bagaimana kalian artikan? Coba boleh. Siapa yang mau bantu Ibu? Kebutuhan terbatas, Bu. Iya, kelangkaan itu kebutuhan yang terbatas. Boleh yang lain? Sulit didapatkan. Sulit didapatkan, bagus sudah. Terus yang lain? Melan tadi mau ngomong Melan? Kalau menurut saya jumlah kebutuhannya lebih banyak daripada barang sama jasanya. Iya, jumlah kebutuhan lebih banyak daripada barang sama jasanya. Iya, Ayuko tunjuk tangan. Apa Ayuko? Kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya alam. Kondisi di mana kita nggak mempunyai sumber daya alam. Iya, betul. Terus yang lain itu udah bagus banget. Berarti dari kalian semua sudah memahami apa itu yang artinya kelangkaan, ya keterbatasan, ya kurangnya sumber daya yang ada dibanding kebutuhan, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kelangkaan ini bisa kita, kalau kita sudah tahu apa penyebabnya, berarti kita juga bisa bagaimana agar tidak terjadi kelangkaan. Ya. Nah, kelangkaan ini seperti yang tadi kita bilang, terbatas sumber daya yang digunakan, kebutuhan yang tidak terbatas. Sampai ada pertanyaan, kita harus tahu bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Nah, mengatasi kelangkaan itu ada dua cara. Ada menyusun skala prioritas, ada juga bijak menggunakan sumber daya alam. Nah, ini skala prioritas ini sudah Ibu ingatkan atau sudah Ibu sisipkan dalam materi-materi sebelumnya, ya kan? Nah, mengatasi kelangkaan itu, skala prioritas itu ada 4. Ya, kita bisa melewati tingkat urgensi, yaitu yang paling penting. Ya kan, misalnya ini kita siapa yang bisa kasih contoh deh? Kalau Ibu yang kasih contoh, jadi Ibu aja yang berbicara. Siapa yang bisa kasih contoh menyusun skala prioritas tingkat urgensi? Ayo. Satu aja, satu orang kasih contoh. Ayuko, gimana Ayuko? Tingkat urgensi itu tingkat yang paling butuhkan. Iya, yang lagi mendesak. Urgensi itu mendesak. Ayuko? Mengurangi pemakaian. Mengurangi apa? Pemakaian. Mengurangi pemakaian. Yang lain? Impor, Bu. Impor. Yang lain tingkat urgensi. Menyediakan subsidi, Bu. Apa yang jelas? Menyediakan subsidi. Menyediakan subsidi. Produksi. Tingkat urgensi itu yang paling penting. Jadi kalau mengatasi kelangkaan, menyusun skala prioritas. Prioritas yang paling penting apa? Nah, yang kedua itu adalah kesempatan yang dimiliki. Ada yang tahu kesempatan yang dimiliki itu apa? Ayo, biasanya ayo semangat, Unika, Anas. Ayo. Aika, Karolin. Biasanya semangat, ayo. Anak-anak, Charles. Hoki-hokian, Bu. Kenapa Alvin? Hoki-hokian. Hoki-hokian. Mama udah pilih hoki-hokian. Oke, yang lain. Yang lain nggak apa-apa. Ini kan kita belajar kita mencari tahu mana yang benar. Nah, jadi apa yang kalian katakan ya Ibu tangkap. Oke, Unika, angkat tangan, silakan Unika.
Kalau misalnya ada sesuatu langsung diambil aja selama masih ada kesempatannya. Bagus. Kalau ada sesuatu yang penting untuk masa depan kita, yang memang sangat bermanfaat untuk kedepannya, diambil aja selagi ada kesempatan tersebut. Bagus. Yang lain paham maksudnya kan? Kesempatan yang dimiliki. Kan nggak setiap hari di depan kamu ada kesempatan, benar nggak? Nah, pada saat kesempatan itu datang di depan kamu, ya kerjakan saja. Karena kesempatan itu cuma datang sekali, 2 kali, atau akan datang lagi, tapi kita nggak tahu kapan. Tapi pas lagi ada di depan kita, berarti kesempatan itu yang harus kita ambil. Ya, yang dijelaskan Nika bagus banget, pintar. Terima kasih Nika, bagus. Boleh kasih tepuk tangan buat Nika. Oke, Ibu salut. Sekarang kita masuk ke pertimbangan masa depan. Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo. Saya Bu. Oke, Caroline, silakan Caroline. Pertimbangan masa depan misalnya ya. Tujuan kita atau masa depan kayak cita-cita kita apa gitu, maksudnya bisa merubah untuk depannya. Contoh ya investasi tentang rumah atau di masa depan yang tidak akan kekurangan nantinya. Jadi kita udah nggak susah lagi. Akan datang, jadi kita harus. Iya benar, bagus banget. Yang lain ngerti nggak apa yang dibilang Caroline? Itu bagus, benar. Jadi pertimbangan masa depan. Jadi mana yang lebih penting nih? Misalnya kayak sekolah nih, ya kan? Kalau kita masih muda, seperti kalian yang masih muda nih, apaan sih sekolah tuh ya kan? Yang kayak sekarang aja kita lihat masih banyak yang kabur dari jam pelajaran ini kan? Banyak yang kabur nih. Nah, sekolah apaan sih? Dia nggak tahu. Ya kan? Sedangkan kalau kita pertimbangkan di masa depan, kalau kita lulus SMA, terus habis kita kuliah, ya kan? Betul nggak? Nah, habis kuliah kita cari kerja. Ya nggak? Nah, lama dari cari kerja untuk masa depan berarti kita cari uang itu lebih mudah. Betul tidak? Dibanding kita hanya lulusan SMA atau SMP atau SD. Ya nggak? Sehingga untuk mencegah kelangkaan atau untuk mencegah hal-hal yang tidak baik ke depannya, nah kita harus ada pertimbangan di masa depan. Nah, itu satu contoh. Contoh yang kedua itu adalah menabung. Ya kan? Uang saat ini kita dapat. Jangan semuanya dihabisin. Jangan semuanya dijajan, tapi ditabung untuk masa depan. Misalnya untuk biaya siapa tahu kamu sakit. Kalau nggak ada duit tabungan, gimana bayarnya? Ya nggak? Nah, itu adalah pertimbangan masa depan. Oke? Ya. Oke. Kalian bagus banget. Ibu juga bangga lihat kamu. Oke. Good. Tepuk tangan buat Caroline. Kita kasih aplaus buat Caroline untuk semangat menjawabnya. Bagus. Oke. Yang terakhir, kemampuan diri. Siapa yang bisa kasih contoh? Kemampuan diri. Ayo dong, jangan lemes dong. Semangat. Siapa yang kasih contoh kemampuan diri? Ibu tunjuk ya. Coba Melan. Iya Bu. Oke, siap. Silakan Melan. Menurut Melan? Menurut saya kemampuan diri itu kayak misalnya kita bisanya di mana, jadi ya harus tahu juga. Kayak misalnya saya nih Bu, contohnya nanti saya mau kuliah di mana, kita harus cari tahu kemampuan kita di mana gitu. Jangan sampai kita salah, nanti udah diambil salah gitu. Kalau menurut saya. Iya, oke, benar, bagus, betul. Iya. Jadi kalau kemampuan diri itu mengatasi kelangkaan, ya kita mampunya di mana? Nah, itu dulu yang harus kita utamakan untuk memperoleh sesuatu. Ya, kayak tadi yang Melan mau kuliah akademi apa? Kelautan. Ya. Akademi kelautan. Nah, si Melan sanggup nggak fisiknya? Ya kan kemampuan dirinya fisiknya itu sanggup nggak? Gitu kan? Nah, kalau nggak sanggup, yang mau jadi skala prioritas, ya nggak? Cari skala prioritas lagi yang sesuai kemampuan diri. Tapi karena Melan sanggup, pendidikan militer itu jadi skala prioritas untuk si Melan. Paham?
Nah, itu adalah contoh dari mengatasi kelangkaan dengan menyusun skala prioritasnya. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang bawah. Bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh Ibu? Bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Melakukan tebang pilih, Bu. Melakukan Tebang pilih. Melakukan tebang pilih, ya boleh. Kan di sini ada efektif dan efisien. Coba kalau contoh dari efektif dan efisien. Oke, ayo silakan. Ibu Sasi. Pakai bahan sumber daya alam ya Bu ya. Iya, penggunaan sumber daya alam bijak dalam penggunaannya, efektif dan efisien. Itu maksudnya apa? Bukan yang itu Bu, saya jawabnya yang tadi kayak yang pertama yang Ibu tanya. Saya mau jawab yang itu. Oh, coba apa? Ini pemakaian bensinnya harus dikontrol, jangan kayak buat muter-muter nggak jelas. Oh, oke. Iya, benar. Iya, kalau kita punya kendaraan, pakailah sesuai yang kebutuhan. Jadi kita jangan malang-malang. Iya. Dari sini ke sekolah ya ke sekolah. Nggak muter dulu ke mall, nggak muter dulu kemana-mana. Sehingga BBM-nya itu tidak habis cuma gitu. Maksudnya Aika gitu kan Aika? Sehingga lebih penggunaan dari bensin tersebut itu lebih efektif dan efisien. Ya nggak? Oke, bagus. Aika bagus. Terima kasih Aika. Itu bagus jawabannya. Oke. Beli tepuk tangan dulu buat Aika biar Aika tambah semangat menjawab yang lain. Oke. Saya belum dengar suaranya Yuli. Yuli mana Yuli? Coba Yuli. Saya. Iya, Yuli kayaknya dari tadi diam aja, belum pernah dengar suara Yuli. Coba kalau menurut Yuli, bijak dalam menggunakan sumber daya itu nggak sih? Biar efektif dan efisien. Penggunaan sumber dayanya yang minimal, namun hasilnya harus maksimal gitu. Iya, penggunaannya minimal, tapi hasilnya maksimal. Itu adalah contoh dari penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Jadi tepat tujuan. Sama contoh aslinya itu seperti apa yang dibilang Aika. Ya, kita isi bensin. Bensin isinya untuk misalnya kendaraan kita diisi untuk kegiatan kita sehari-hari. Saya sekolah, ke rumah, jangan pakai ke mall dulu jalan, kemana dulu jalan. Jadi adanya pemborosan gitu. Nah, itu bagus. Untuk Yuli bagus. Ya, sekarang kita lanjut yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Bagaimana? Bijak dalam menggunakan sumber daya pendidikan dan pelatihan. Ayo bagaimana? Mengadakan penyuluhan, Bu. Iya, mengadakan penyuluhan. Ya. Jadi kan banyak nih, kayak saya nih. Saya kan termasuk penyuluhan kepada kalian. Gimana sih cara mengatasi kelangkaan? Ya enggak? Nah, ini dalam bentuk materi ekonomi. Tapi kalau dalam misalnya itu masuk ke dalam pendidikan. Nah, tapi dalam pelatihan, nah itu bisa misalnya diajari misalnya. Masker sudah mulai punah. Bukan punah, sudah mulai langka, ya kan? Nah, masker langka, masyarakat, bukan, pemerintah memberikan arahan hampir semua di iklan. Buatlah masker kain. Mudah kok membuat masker kain. Pernah dengar kan? Yang tahun 2020. Nah, sehingga banyak orang mulai berusaha atau melakukan usaha pembuatan masker kain. Ya enggak? Nah, sampai di dalam pelatihan pemerintah, kalau kalian masih dengar program pemerintah yang prakerja, ingat prakerja? Enggak ingat. Program pemerintah yang prakerja, di situ diberikan pelatihan untuk membuat masker kain. Ya, jadi itu adalah contoh dari bijaknya menggunakan sumber daya itu melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan yang seperti Ibu lakukan nih, bagaimana menjelaskan berdasarkan ilmu pendidikannya. Tapi kalau pelatihan dia memberikan pelatihan, bagaimana caranya agar ini tuh enggak langka. Bagaimana caranya ini biar nggak langka gitu. Jadi itu contoh dari pendidikan dan
pelatihan. Terus yang terakhir, Yuda coba sekarang Yuda belum dengar Yuda. Iya, Bu. Ya, kalau menurut Yuda, pengelolaan yang tepat guna itu bagaimana Yuda? Pembatasan penggunaan. Ya, kayak misalnya kayak gitu nyalain keran. Harus ada batasannya. Terus listrik. Ya kayak gitu deh, Bu. Oke, boleh. Yang lain selain Yuda? Coba Agnes. Ibu Monik belum dengar suara Agnes. Agnes? Iya, Bu. Iya. Kalau Agnes, menurut Agnes bagaimana? Menggunakan bahan bakar seperlunya aja. Menggunakan bahan bakar seperlunya aja. Oke, boleh. Coba yang lain, Ibu mau dengar siapa ya? Unika, coba Unika. Yuda Tidak boros dalam menggunakan sumber daya. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya. Oke, bisa, boleh. Nah, Ibu bantu ya. Bijak dalam menggunakan sumber daya berarti pengelolaan yang tepat guna. Nah, yang kalian sebut itu semua benar. Contohnya yang tepat adalah misalnya ada siang hari, lampu dimatikan, nggak usah dinyalakan, ya kan? Karena udah ada cahaya matahari. Nah, itu termasuk pengelolaan yang tepat guna. Sampai di situ paham ya? Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini seru nih. Ayo dilihat gambarnya. Menurut gambar ini, apa sih yang kalian tangkap gitu? Suatu pilihan, Bu. Suatu pilihan. Menurut Charles ini apa? Maksudnya apa? Kan ada dia harta kerja atau nikah ya. Mau beli sepatu, beli komputer, beli handphone atau beli baju ya. Terus ada lagi mau baca buku atau main game sama temen gitu. Berarti ini termasuk apa? Kalau Arthur bilang pilihan. Kalau Charles? Tujuan kita gitu, kayak kita memikirkan tujuan kita selanjutnya mau ngapain. Oh, berarti tujuan kita tuh apa? Kita mau ngapain selanjutnya tuh mau ngapain? Kita punya ini selanjutnya mau ngapain? Oke, bagus. Kayak? Iya, pilihannya tuh beragam, ada yang baik juga, ada yang positif. Maksudnya ada yang negatif juga. Jadi kita tuh kayak bingung gitu. Iya, benar. Sama. Jadi kita kayak ada pilihan, ada yang positif, ada yang negatif. Kita jadi bingung, tapi dua-duanya kita mau, tapi kita jadi bingung yang mana yang harus kita dahulukan dan sebagainya. Oke, betul. Nah, jadi dari gambar ini Ibu menjelaskan itu namanya biaya peluang atau pilihan. Mana yang harus kita pilih? Kadang-kadang kita punya banyak kesempatan, tetapi kita bingung mana yang harus kita pilih. Nah, di sini kita mau belajar tentang bagaimana cara memilih pilihan yang tepat atau biasa kita kenal dengan opportunity cost. Ya? Nah, kita tahu dulu. Berarti opportunity cost itu apa sih? Opportunity cost itu adalah biaya peluang. Biaya peluang atau biaya kesempatan adalah biaya yang dikeluarkan ketika memiliki suatu kegiatan. Ya, berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Ya, jadi biaya peluang ini adalah biaya yang kita korbankan, yang nggak bisa kita raih. Gak bisa kita dapat, itu adalah biaya yang kita korbankan. Makanya disebut dengan biaya peluang. Beda sama biaya sehari-hari. Kalau biaya sehari-hari, misalnya Charles makan, beli baju, beli topi. Nah, itu termasuk biaya sehari-hari. Tapi kalau biaya peluang bukan itu, tapi biaya peluang itu adalah biaya yang tidak bisa kita dapatkan. Tapi bukan dengan uang, tapi berupa kesempatan mana yang kita pilih. Nyampe sini paham?
Oke, kalau berarti kalian bisa dong menarik kesimpulan. Coba saya mau dengar 2 atau 3 siswa. Berarti kesimpulan yang bisa kalian tarik tentang biaya uang itu apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Arthur silakan. Biaya peluang itu biaya yang nggak selamanya ada. Biaya peluang itu biaya yang nggak selamanya ada. Ya, boleh. Memang jika kita lagi dihadapkan baru ada. Oke. Yang lain. Pengorbanan. Antika silakan buka kameranya Antika. Pengorbanan yang harus dilakukan untuk memenuhi ekonomi. Iya, pengorbanan yang dilakukan untuk memenuhi ekonomi itu lebih ke arah motif ekonomi. Selain itu boleh. Selain itu coba Agnes. Biaya yang nggak wajib dikeluarkan setiap hari. Biaya yang nggak wajib dikeluarkan setiap hari. Boleh, bisa. Tapi untuk lebih tepatnya bisa. Coba saya mau dengar Ayuko. Ya, Mela silakan ke toilet. Nanti kembali lagi ya. Ayuko mau tahu kameranya sayang. Menurut Ayuko? Biaya peluang, Bu. Iya. Suatu kesempatan. Oke, bisa. Nah, jadi yang tadi saya bilang, Charles, angkat tangan, siapa Charles? Jadi menurut Charles apa Charles? Sama kayak yang contoh di gambar tadi, Bu. Jadi kita misalnya saya punya uang nih, pengen beli pensil atau pengen beli buku gitu. Jadi kita tuh kayak misalnya kita pengen beli buku, berarti saya harus mengorbankan tadi pensil tadi. Iya. Gitu. Jadi kayak ada 2 pilihan yang berbeda. Bagus. Mengorbankan satu lah. Bagus banget. Benar. Yang Charles katakan itu benar banget. Ya. Kasih tepuk tangan buat Charles. Itu luar biasa, itu benar, memang benar. Jadi kita punya duit kayak yang bilang Charles, tapi kita ada pilihan di depan. Duitnya ini cuma misalnya 10.000, tapi sebenarnya kita perlu 2, misalnya perlu pen dan buku, ya kan? Nah, uang 10.000 ini kalau untuk beli dua-duanya nggak bisa, harus pilih salah satu. Ya kan? Nah, yang mana yang harus kalian pilih antara buku dan pen? Padahal kalian punya uang 10.000. Nah, masuk ke dalam materi yang tadi sebelumnya. Skala prioritasnya. Mana yang harus diprioritaskan? Ya nggak? Oke, kalau kita misalnya menganggap kita beli buku aja lah, pen nggak usah misalnya. Ya kan? Kenapa alasannya? Kalau pen mungkin besok bisa pinjam adik sebelum pergi sekolah, pinjam adik dulu atau kakak. Tapi kalau buku mungkin dong pinjam buku adiknya atau kakaknya, ya nggak? Berarti dia harus beli buku, ya kan? Nah, jadi itu kita katakan bahwa harus ada pilihan dari satu kesempatan yang diberikan gitu. Ya, yang dibilang Charles itu benar. Oke, paham? Sampai sini semua paham kan? Paham. Oke. Ini lemes semua ya, kayak kurang vitamin gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian biaya peluang. Ibu kasih tahu. Biaya peluang itu muncul karena adanya kelangkaan. Karena ada kelangkaan, makanya adanya biaya peluang. Ya. Jadi untuk menyelesaikan segala jenis permasalahan kelangkaan, kita bisa menggunakan teori biaya peluang. Oke. Yang kedua, biaya peluang dapat diartikan sebagai biaya yang dikorbankan karena memilih suatu alternatif lain. Jadi seperti tadi, si Charles mengorbankan pensil, ya kan? Untuk buku yang dia pilih. Jadi ada yang dikorbankan. Ya. Jadi dia mengambil yang paling penting.
yang paling perlu atau dia memberikan skala prioritas untuk buku tersebut. Yang ketiga, biaya peluang dihitung dari sekarang mulai perhitungan. Biaya peluang dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Ya, jadi misalnya harga buku tadi uangnya 10.000, harga buku 10.000 nih. Enggak, misalnya harga buku 8.000. Harga pulpen 3.000. Kalau dia cuma kasih tadi 10.000 kan? Kalau dia beli dua-duanya tidak bisa. Harus salah satu. Oke, berarti dia tadi beli buku Charles. Beli buku. Berarti berapa yang dikorbankan? Biaya peluangnya berapa yang dikorbankan? Berapa Charles? 3.000. Iya, 3.000 karena harga pulpen yang tidak dia beli itu harganya 3.000. Ya? Nyampe di situ paham? Paham, gampang paham dong. Tadi pretestnya bagus nih. Paham dong. Paham. Oke, yang lain paham ya? Nah, sekarang yang kedua, cara menghitung biaya peluang. Ini saya jelasin nanti pada saat post test, kalian bisa menjawabnya ya pada saat tes. Cara menghitung biaya peluang. Jika ada dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang dikorbankan alias yang tidak dipilih. Jadi kalau ada buku dan ada pensil, berarti ada pen, berarti yang dikorbankan itu adalah pulpennya. Pulpen seharga berapa? Ya, itu untuk contoh nomor 1. Untuk contoh nomor 2, jika ada lebih dari 2 pilihan, berarti misalnya ada 3 pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang baik yang dikorbankan. Yang terbaik. Misal nih, dia mau beli pen, mau beli buku, mau beli penghapus, misalnya. Nah, tadi dia pinjamnya buku, harga buku 8.000, harga pen 3.000. Harga penghapus 5.000. Tapi yang dipilih untuk dibayar adalah buku seharga 8.000. Berarti berapa biaya yang dikorbankan kalau ada 3 pilihan ini? 8.000. Ya, itu 8.000. Salah. Udah salah. 3.000 sama 5.000. Hampir benar. Baca kalimat kedua. Jika ada yang lebih dari 2 pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang terbaik. 5.000. Iya, udah benar. Good. 5.000. Karena harga penghapus 5.000, harga pen 3.000. Nah, harga yang paling gimana? Penghapus kan? Ya. Berarti dia mengorbankan yang terbaiknya, penghapusnya. Itulah nilai yang dikorbankan. Nyampe situ paham? Bu, jadi kalau yang buat nomor 2 ini kan jika ada lebih dari 2 pilihan maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Berarti yang diambil itu yang nilai paling tinggi gitu ya, Bu? Iya, yang paling tinggi tapi yang nggak dipilih. Ya? Yang paling tinggi tapi tidak dipilih. Kalau harganya sama gimana, Bu? Kalau harganya sama. Kalau harganya sama berarti dua-duanya. Kan yang terbaik, berarti dua-duanya terbaik. Oke, sampai di situ paham? Bisa? Bisa. Oke, tangan dulu. Materi hari ini sudah selesai. Ya, berarti kalian semua mengetahui bagaimana caranya bila ada kelangkaan di dalam sekeliling kalian bisa memecahkan permasalahan kelangkaan tersebut ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Diskusinya, kelompoknya sudah dibagi ke dalam WhatsApp group masing-masing. Jadi kalian sudah termasuk ke dalam WhatsApp group. Sudah masuk ke dalam WhatsApp group. Nah, sekarang kalian boleh berdiskusi di dalam grup tersebut seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, paham sampai sini ya? Oke. LKPD-nya bisa kalian buka di Google Classroom. Sudah saya share.
Ya, oke. Silakan. Waktu pengerjaannya Ibu hanya kasih 10 menit. Ya, jangan lama-lama, jadi cepat ya. Jangan kebanyakan bercanda. Harus serius. Oke. Silakan Ibu pantau dari sini ya. Silakan dibuka GCR-nya. Ayo. Silakan berdiskusi. Ayo di GCR-nya. Nah, ini kelompok 1 dan kelompok 2.
Gimana? Kalian sudah selesai? Sudah bisa kita presentasikan? Iya, Pak. Ayo, sudah? Biar kita presentasikan. Sudah. Oke. Ibu lihat juga semua tiga-tiganya sudah selesai berdiskusi. Jawabannya ada yang bagus banget. Menurut Ibu ada juga yang simpel banget. Ya, tapi tetap bagus. Cuman Ibu tetap mengapresiasi apa yang kalian utarakan. Ya. Oke, sekarang kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kameranya dibuka semua. Sudah? Oke. Tadi masih ada yang aktif berdiskusi, ya. Kan Ibu mengikuti di diskusi kalian. Ada yang kurang aktif, ada yang aktif banget, ada yang turut aktif, ada. Tapi Ibu mohon semuanya itu benar-benar harus aktif, ya. Karena ini nilai juga untuk kalian. Ya, untuk aktifan kalian juga Ibu nilainya. Paham ya? Oke, Yuda, Raffi, boleh dibuka kameranya? Oke. Nah, boleh kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari Bu, saya lagi di luar, Bu. Oke, dengarkan ya Raffi ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 utarakan hasil jawabannya. Oke. Jadi saya akan mewakilkan kelompok 1 untuk membacakan jawaban kami. Untuk nomor 1, kami menjawab kelangkaan kedelai di Indonesia mempengaruhi pendapatan pengelola tempe. Alasannya karena produksi kedelai maksimal 800.000 per ton per tahun, sedangkan kebutuhan mencapai 2-2,5 juta ton per tahun. Untuk nomor 2, kami menjawab kurangnya pasokan produksi lokal sehingga cuma bisa mengandalkan impor. Dan faktor lain seperti masing-masing daerah mempunyai kekayaan sumber daya alam masing-masing, keterbatasan jumlah produksi, keahlian warga daerah masing-masing yang mengelolanya berbeda-beda. Untuk nomor 3, kami menjawab memaksimalkan hasil produksi dan meminta subsidi dari pemerintah. Terima kasih. Ya, oke. Bagus sekali untuk jawabannya dari kelompok 1, Alvin, Charles, Yuda, dan teman-teman yang lain. Itu bagus banget. Oke, boleh buat kelompok 2, silakan. Siapa yang mau mengutarakan? Ya, Bu, saya. Oke, silakan Regita. Nomor 1 itu permasalahan yang ada di artikel tersebut adalah kelangkaan kedelai di Indonesia yang mempengaruhi tingkat produksi tahu dan tempe lokal di Indonesia. Yang kedua, masalah itu timbul karena rendahnya produksi lokal. Faktornya disebabkan karena tingginya harga kedelai impor dan karena fluktuasi harga dolar. Yang ketiga, jika kami kelompok 1 yang menjadi petani, kami memberi solusi seperti memproduksi kedelai sendiri di lahan baru dan mungkin bekerja sama dengan para petani dari daerah lain untuk meningkatkan jumlah produksi kedelai lokal di Indonesia. Jadi nggak usah impor lagi gitu, Bu. Oke, bagus. Oke, kalian semuanya bagus. Mantap. Tangan buat kita semuanya, ya. Oke. Terima kasih untuk apresiasi kalian. Coba. Ada menurut kelompok 1 atau kelompok 2 ada nggak yang disangka atau menurut kalian kelompok 1 jawabannya kurang cocok nih, aturan begini gitu. Apa ada yang disangka atau menurut kalian yang dijawab kelompok 1 juga pas? Kelompok 2 juga boleh. Apa ada yang disangka? Bagaimana? Gimana? Tidak ada? Semua pas? Luar biasa kalian kelompoknya ya. Oke. Terima kasih. Oke.
karena kita tadi sudah membaca tentang LKPD-nya, ya kan? Lalu bukan nomor satu tadi tanya masalah pokok dalam artikel tersebut. Masalahnya adalah terjadi kelangkaan keledai di Indonesia, ya kan? Jadi harus diimpor karena terlalu sedikit yang diproduksi. Yang diproduksi cuma 800 ton, sedangkan kebutuhan itu 2 sampai 2,5 juta. Sehingga sisanya itu selisihnya kita biasanya mengimpor. Ya kan? Sedangkan kalau melakukan impor otomatis berpengaruh terhadap kurs mata uang. Padahal pada saat itu biasanya dia kursnya 7.000 sampai 7,5. Tapi pada saat kita banyak melakukan impor menjadi harga kedelainya itu 9.000 per kilogram. Ya kan? Nah, itulah masalah yang terjadi di dalam artikel tersebut. Nah, jawaban kedua, masalah timbul karena terjadinya pelayanan Indonesia. Faktor yang mempengaruhi apa? Sama yang seperti kalian bilang, faktor yang mempengaruhi adalah mulai naiknya harga yang tadinya 7,5 menjadi 9.000. Nah, itu dipengaruhi karena kurs mata uang tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah cara memecahkan masalah. Nah, kalau dari sisi Regita, kalau kami menjadi seorang petani, kami akan membuka lahan sendiri dan juga bekerja sama dengan petani lain sehingga dapat menghasilkan kedelai sendiri sehingga tidak lagi melakukan impor dan hasilnya juga menjadi lebih banyak, ya kan, karena bekerja sama dengan petani lain. Nah, sedangkan kelompok Arthur dia mengatakan bahwa minta apa kalimatnya pokoknya bekerja sama dengan pemerintah, Bu. Ya, bekerja sama dengan pemerintah. Nah, itu juga bagus. Nah, jadi kalian itu seperti memberikan cerminan kalau dari seorang petani itu bagaimana, dari pemerintah itu bagaimana. Nah, jadi itu semua dapat dilakukan, terutama misalnya kalau dari pemerintah, kita bisa minta subsidi terhadap pemerintah, kan yang tadi harga kedelainya segini, jadi segini lebih murah, ya. Terus bisa juga melakukan meluaskan lahan seperti yang Rega bilang, dan juga bisa juga pemerintah memberikan bimbingan kepada petani agar bisa memproduksi walaupun lahannya sedikit tapi bisa memproduksi kedelainya itu banyak. Kan ada yang seperti itu kan, apa ditambahkan pupuk, apa bagaimana cara penanamannya, apa harus tutup matahari, tidak terlalu panas dan sebagainya. Nah, itu harus dilakukan pelatihan. Siapa yang memberikan pelatihan itu? Yaitu pemerintah terhadap petani. Paham ya? Sampai di situ kalian sudah mengerti semua. Oke? Jadi dengan kata lain, kita tadi sudah simpulkan bahwa masalah dalam minimnya kedelai di wilayah kita dapat kita atasi dengan cara membuka lahan dan juga bekerja sama dengan pemerintah, yaitu bisa tolong agar subsidinya dikurangi atau membantu dalam pembukaan lahan dan sebagainya. Oke. Sebelum kita tutup pelajaran kita saat ini, kalian boleh mengisi post-testnya. Post-testnya semua sudah sesuai dengan apa yang tadi kita pelajari. Lakukan pengisian post-test selama 5 menit di Google Classroom, ya. Untuk mengerjakan post-testnya, Ibu tunggu 5 menit dari sekarang, ya. Yang udah 100 tadi yang benar-benar jangan sampai turun. Ya. Caroline,
ngerjainnya nggak dilihat ya jawabannya ya, langsung dikerjain ya. Yang baru kerjakan baru Karolin. Karolin dikerjakan ulang. Ayo ibu tunggu. Ya, waktunya 5 menit saja biar kita pembelajaran kita. Udah, Bu? Iya. Arthur sudah. Arthur bagus hasilnya. Ayo yang lain ingat ya. Ini masuk ke dalam pembelajaran kita sehari-hari. Ayo yang lain. Unika, oke. Unika mengalami Unika. Wis, mereka mengalami kenaikan. Oke, bagus. Tapi besok lebih ditingkatkan lagi ya Unika ya. Oke, yang lain, yang baru masuk baru 3. Charles. Oke, Charles sudah masuk. Nilainya Charles. Oke, naik, bagus. Oke. Yohana Antika. Yohana juga sudah masuk. Ya, Yohana juga bagus. Berarti rata-rata kalian mengalami kenaikan. Oke, yang lain. Ayo ibu tunggu ya. Ibu cuma kasih waktu 5 menit. Jadi jangan lama-lama mengisinya ya. Ayo. 14, 7 orang lagi. Ayo, ibu kontrol dari sini ya. Ibu buka GCR dari sini. Jadi kelihatan mana yang dikerjakan, mana yang enggak. Yuli udah masuk. Yuli, oke, Yuli mengalami kenaikan, bagus. Yuda, ya Yuda juga mengalami kenaikan, bagus. Oke, lebih tingkatkan lagi ya. Yuli, Yuda, Unika, ya. Karena masih kalau KM masih kurang sedikit lagi. Oke, yang kemudian Melan juga Melan dan Regita. Melan mengalami kenaikan, Regita juga mengalami kenaikan yang pesat. Cuman Regita juga harus ditingkatkan lagi ya, Nak. Ya, kalau nggak kurang paham boleh nanti chat pribadi.
Ya, untuk yang belum paham banget, misalnya nilainya post-testnya masih di bawah KM, boleh tanya pribadi. Salahnya di mana, apa salahnya boleh ditanyakan. Oke? Ayuko. Oke. Ayuko. Ya, mengalami penaikan. Oke, bagus. Rafael Dabuke. Tadi tiba-tiba nol ya. Agnes juga lumayan pesat naik-naiknya. Cuman Agnes juga nanti lebih tingkatkan lagi ya, Nak. Oke? Iya, Bu. Iya, kalau ngerti boleh ditanyakan. Ya. Oke. Sama yang kita pelajarin kayak waktu pertemuan pertama. Ekonomi ada ekonomi terapan. Nah, ini termasuk penerapan dari pembelajaran kita. Kalian mampu nggak materi yang tadi dijelaskan diterapkan dalam bentuk soal? Gitu. Ya. Jadi kalau saya masih belum paham, boleh nanti chat pribadi. Kalau kalian udah paham diterapkan dalam bentuk soal, bisa kemungkinan besar kalian juga paham untuk menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya kan? Jadi mencari dapat memecahkan masalah kelangkaan di lingkungan kalian. Oke? 13, 12. Oke, semuanya sudah menyerahkan nilainya. Oke, kameranya dibuka lagi. Kameranya dibuka lagi. Oke. Sekarang karena tadi ada yang udah bagus, memang semua rata-rata mengalami peningkatan. Ya. Di pretest ini berarti apa yang Ibu sampaikan tadi berarti kalian sudah paham dan mengerti. Jadi Ibu juga berterima kasih untuk perhatian kalian pada saat pembelajaran hari ini. Oke. Setelah kita belajar ini sudah melewati pretest, materi yang dijelaskan. Coba bantu Ibu. Siapa yang bisa memberi kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Siapa? Ayo. Ada yang angkat tadi siapa tuh? Ayuko. Ayo. Silakan Ayuko. Kita menggunakan barang harus perhatikan, jangan seenaknya biar nggak cepet langka. Iya. Kita harus kalau mau pakai barang harus perhatikan. Jangan asal-asalan biar nggak langka barang tersebut. Oke, bagus. Boleh ditambahkan yang lain? Silakan. Saya Bu. Oke, ladies first. Regita silakan. Kalau menurut saya kelangkaan itu sesuatu hal yang nggak bisa dihindarin. Jadi karena kita manusia yang punya cara berpikir yang lebih baik daripada makhluk lain, itu harus menyelesaikan masalah itu dengan kebijakan-kebijakan yang adil buat semua orang gitu. Kayak mungkin kita juga harus bisa mengedukasi diri sendiri buat nggak buang-buang sumber daya alam yang benar-benar dibutuhkan buat orang lain gitu. Bagus banget ya dengarnya. Oke, bagus. Iya, bagus. Oke, pas. Ya, boleh. Arthur, gimana tadi kalau menurut Arthur? Sama kayak kita, Bu, sumber daya alam itu pasti akan habis, jadi kita harus memakai dengan sehemat mungkin. Oke, benar. Berarti sama banget. Oke, yang lain udah? Sama begitu, Bu. Sama begitu, Bu. Yang lain? Harus bijak dalam menggunakan SDA. Dalam menggunakan SDA harus lebih bijak lagi. Boros. Iya. Oke. Ya, jadi dari semua yang kalian simpulkan, tapi saya mau satu orang lagi nih. Coba Yuli, kalau menurut Yuli apa? Lebih hemat aja sih, Bu. Kenapa Yuli? Ibu nggak dengar? Lebih hemat dalam memakai sumber daya. Iya, lebih hemat dalam memakai sumber daya. Benar sekali. Jadi kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya. Ini kamera ini tiba-tiba tertutup ini. Tunggu ya. Kontrol. Udah lah.
Ibu pakai kamera yang satu lagi ya. Kamera Ibu tertutup. Nah, jadi apa namanya? Dari materi yang tadi kita pelajari, berarti kita dapat simpulkan bahwa kelangkaan itu adalah kondisi ketidaksesuaian antara kebutuhan kita yang tidak terbatas dan juga sumber daya alam yang terbatas, sehingga menyebabkan sehingga penyebabnya itu adalah bisa dari sumber dayanya, letak geografis, pertumbuhan kemampuan produksi, perkembangan teknologi serta bencana alam. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kelangkaan tersebut. Nah, semua itu dapat diatasi dengan cara kita harus membuat skala prioritas dan bijak dalam menggunakan sumber daya alam itu sendiri. Ya, nyampe situ paham ya? Oke. Terima kasih untuk semuanya. Kita sudah sama-sama menarik kesimpulan dari materi ini. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu sebelumnya mengucapkan salut kepada kalian yang biasanya sering diam saja, tapi pada saat kita Zoom semua terlihat. Ya, yang tadinya saya hanya pikir hanya bisa ngomong lantur, tapi memang sebenarnya dia punya kemampuan yang tidak pernah dikeluarkan. Ya, jadi Ibu salut sama kalian untuk pembelajaran dari hari pertama, kedua sampai hari ini itu luar biasa. Semoga kalian berada juga di dalam lingkungan yang Maha Kuasa, tetap sehat, jaga kesehatan, jangan longgar, tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan, dan juga Ibu berharap setelah mempelajari materi ini kalian lebih peduli lagi terhadap lingkungan di sekitar kalian, kerjasama dalam membersihkan lingkungan, dan juga tanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang kalian pilih sehingga tidak merugikan pihak lain. Ya, terutama merugikan generasi berikutnya, seperti misalnya penebangan hutan secara liar atau membuang sampah sembarangan, itu bisa menyebabkan masalah untuk masyarakat ke depannya. Oke? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan sekali lagi, minggu depan kita masuk ke dalam ujian KD1, ya. Jadi kita akan melakukan ujian ulang harian untuk KD1, ya. Jadi diharapkan semua belajar. Nanti untuk jadwal ujiannya Ibu share, ya. Oke. Lalu sebelum kita tutup, mari kita berdoa yang dipimpin oleh siapa yang belum pernah Ibu suruh ya? Antika, silakan Antika. Pimpin doanya Antika. Iya Bu, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini. Oke, terima kasih Antika sudah menutup dengan doa. Terima kasih buat kalian. Sampai jumpa di hari berikutnya. Sehat selalu. Oke, boleh live. Dadah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Selamat live. Makasih Bu. Terima kasih Bu.